bertemu lagi dengan Kak Ilona di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah adik-adik, kita mulai ibadah kita, tapi sebelumnya Kak Ilona mau ajak adik-adik untuk saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Selesai. Kak Ilona mau sapa dulu nih. Apa kabar adik-adik? Sehat? Semangat? Sukacita? Sukacita sekali ya karena kita boleh kembali bertemu di ibadah hari ini walaupun masih secara online. Tapi adik-adik, hari ini Kak Ilona tidak sendiri. Kak Ilona ditemani oleh salah seorang pemusik, namanya Kak Kris. Kak Kris, mana suaranya? Terima kasih. Nah adik-adik, kita harus bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu memberikan kita kesehatan, dan hingga hari ini pun kita masih diberikan kesempatan untuk ibadah, itu karena kasih dari Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Kak Ilona mau ajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu Bapa di Surga Mengasihiku. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Silakan duduk kembali. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Kak Ilona mau ajak kita untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh beribadah pada hari ini ya Bapa. Tuhan yang sertai kami supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Kami dapat memuji nama Tuhan dengan sukacita. Kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Coba angkat tangannya. Wah, sepertinya semuanya sudah siap ya. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Ilona mau ajak kita untuk sama-sama menyanyikan satu lagu lagi. Coba dengan bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Yesus Berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Oke, silakan duduk kembali adik-adik. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya Kak Ilona mau kita siapkan dulu Alkitabnya. Mana coba Alkitabnya? Sudah siap? Kalau sudah siap Alkitabnya, sekarang siapkan coba duduknya yang manis. Duduknya yang manis, telinganya disiapkan, mulutnya dikunci dulu, dengarkan kakak-kakaknya mau bercerita. Oke adik-adik? Oke, silakan kakak-kakak. Selamat pagi adik-adik. Nah, sekarang adik-adik saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Mari adik-adik kita duduk yang rapi, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami. Hari ini kami boleh bersama-sama dengan teman-teman kami di rumahnya masing-masing beribadah untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, biarlah kiranya Roh Kudus boleh menuntun kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, tolong ampunkan juga segala salah dosa kami, suci dan kuduskan kami Bapa, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini diambil dari salah satu kitab Perjanjian Baru yang ditulis oleh Dr. Lukas, yaitu kitab Kisah Para Rasul. Kita akan baca sama-sama ya adik-adik, dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayat 17 sampai dengan ayat 29. Kita baca bersama-sama ya. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus mengatakan perkataan yang satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang dari pada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Nah, demikian pembacaan firman kita pagi hari ini. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Tadi kalian sudah membaca Alkitab ya bersama dengan Kak Esther. Hari ini bacaan firman Tuhan kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 sampai 29. Nah, hari ini kita masih ya merefleksikan firman Tuhan dari tokoh Alkitab bernama Rasul Paulus. Minggu kemarin juga ya tentang Rasul Paulus. Hari ini pun sama, kita merefleksikan firman Tuhan hari ini dari seorang tokoh Alkitab bernama Rasul Paulus adik-adik. Nah, sebelum kakak lanjut, kakak mau tanya dulu nih. Adik-adik kelas tanggung, kelas 4 sampai 6. Apa sih tugas seorang rasul? Nah, loh. Kira-kira kalau kakak tanya itu, jawaban adik-adik apa nih? Coba dipikirkan, jawab dalam hati, terus omongin. Ya meskipun kakak nggak dengar, coba adik-adik jawab. Apa tugas seorang rasul? Nulis surat kak. Nulis surat apa adik-adik? Apakah Rasul Paulus hanya menulis surat saja tapi tidak ada isinya? Nah, kalau ada isinya, apa yang ia tulis dalam suratnya? Nah, loh.
Apa ya? Tugas seorang Rasul Paulus itu nulis surat, Kak. Ya, suratnya tentang apa? Apa tugas seorang rasul? Kenapa Paulus menjadi rasul? Apa tugasnya? Nah, apa adik-adik? Ayo kelas 4 sampai kelas 6 pasti tahu jawabannya. Masa nggak tahu? Apa? Betul banget ya. Tugas seorang rasul adalah memberitakan, menceritakan tentang kabar sukacita. Ya, mungkin adik-adik selalu dengar berbagai versi, ada kabar sukacita, ada kabar baik, ada berita keselamatan, itu semua sama adik-adik. Ya, Rasul Paulus bertugas untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus sebagai penyelamat umat manusia. Penyelamat umat manusia dari mana, Kak? Dari dosa. Nah, itulah tugas seorang Rasul Paulus untuk memberitakan berita keselamatan itu adik-adik, bahwa Tuhan Yesus adalah penyelamat umat manusia dari dosa adik-adik. Nah, adik-adik, bacaan kita hari ini itu bercerita ketika Rasul Paulus sedang berada di Roma adik-adik. Nah, ketika dia di Roma, dia berstatus tahanan rumah. Nah, ada yang tahu apa itu tahanan rumah? Nah, tahanan rumah itu adalah hukuman yang diberikan kepada seseorang di mana dia nggak boleh kemana-mana adik-adik. Dia hanya boleh diam di tempat ia tinggal, nggak boleh keluar. Nah, Rasul Paulus demikian adik-adik ketika di Roma. Dia nggak bisa kemana-mana. Nah, terus Kak, gimana dengan tugasnya untuk memberitakan kabar keselamatan itu? Tetap dilakukan oleh Rasul Paulus adik-adik. Meskipun dia menjadi tahanan rumah, tidak bisa kemana-mana, hanya diam di tempat ia tinggal, Rasul Paulus tetap memberitakan kabar sukacita itu, kabar keselamatan itu adik-adik. Ya, kalau adik-adik baca tadi bersama dengan Kak Esther, Rasul Paulus bertemu dengan saudara-saudaranya, yaitu orang-orang bangsa Yahudi adik-adik. Ya, Rasul Paulus bertemu dengan orang-orang Yahudi dan ia mengabarkan kabar sukacita itu, kabar keselamatan itu kepada mereka. Namun apa yang terjadi adik-adik? Orang-orang Yahudi tidak ada yang percaya sama Rasul Paulus. Ya, kalau adik-adik baca di ayat 26 sampai 27, di situ tertulis mereka mendengar tapi tidak mengerti. Ya, mereka melihat tapi matanya tertutup. Artinya mereka tidak peduli apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus adik-adik. Nah, itu tantangan dari Rasul Paulus ketika ia bertugas sebagai seorang rasul adik-adik. Ada yang tidak menerima dia, ada yang membenci dia, ada yang tidak percaya terhadap kabar yang ia beritakan adik-adik. Tapi apakah itu membuat Rasul Paulus menyerah? Tentu tidak adik-adik. Kalau Rasul Paulus menyerah saat itu, mungkin di Alkitab kita tidak bisa baca itu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, di Efesus, di Korintus, ya kan, di Tesalonika. Nah, kita mungkin tidak bisa membaca itu. Tapi Rasul Paulus tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang rasul. Ia mengabarkan berita keselamatan itu adik-adik. Nah, adik-adik, tugas Rasul Paulus tetap dilanjutkan, tetap dilaksanakan sampai hari ini. Ya, adik-adik bisa menerima berita keselamatan itu dari siapa? Dari Bapak dan Ibu pendeta yang berkhotbah, dari Bapak dan Ibu majelis, dari beberapa kakak layan di PKPA ataupun di PKPT. Lalu di rumah pun adik-adik juga mendapatkan itu. Dari siapa? Dari mama dan papa, oma opa, om tante. Mereka juga memberitakan keselamatan kepada adik-adik. Nah, Tuhan Yesus pun juga mempercayakan tugasnya Rasul Paulus kepada adik-adik di rumah. Kaget nih semua nih kayaknya ya. Nah, tapi Kak, saya kan masih kecil. Saya belum bisa berkhotbah. Saya malu, Kakak. Nah, adik-adik, untuk memberitakan keselamatan tadi tidak harus lewat berkhotbah. Ya, adik-adik tidak harus seperti Rasul Paulus.
dalam tingkah laku adik-adik yang mencerminkan perintah Tuhan, itu sudah menjadi contoh adik-adik memberitakan keselamatan kepada orang lain. Ya, dalam kehidupan sehari-hari adik-adik mau berbuat baik, mau menolong orang, ya, adik-adik memanggil orang dengan namanya, bukan dengan ledekan, ya, adik-adik tidak membuli orang, adik-adik mau berteman dengan siapa saja tanpa memandang fisiknya, warna kulitnya, bentuk rambutnya. Itu salah satu bentuk adik-adik memberitakan berita keselamatan kepada orang lain. Ya, dengan berbuat baik itu sudah menjadi contoh adik-adik melanjutkan tugas Rasul Paulus adik-adik. Nah, adik-adik, besok sudah tanggal 17 Agustus. Kalau dengar 17 Agustus adalah hari ulang tahun Indonesia. Yang keberapa ayo? Yang ke-75. Nah, adik-adik pasti tahu ya, kalau negara Indonesia itu penuh kebudayaan, penuh keberagaman, ya. Adat istiadat, warna kulit, bentuk rambut, semua bermacam-macam, ya. Nah, adik-adik, berdasarkan firman Tuhan kita hari ini, adik-adik dipercayakan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan berita keselamatan tadi, ya, dengan berbuat baik, ya, berbuat baik dan benar. Kita tidak boleh meledek orang yang berbeda imannya dengan kita. Kita harus berteman kepada orang-orang yang kulitnya berbeda dengan kita, yang bentuk rambutnya berbeda dengan kita, yang fisiknya berbeda dengan kita. Kita harus menerima mereka adik-adik tanpa melihat hal-hal yang kakak sebutkan tadi. Ya, itu salah satu contoh adik-adik memberitakan berita keselamatan kepada orang lain. Nah, di situasi pandemi saat ini, ketika adik-adik berdoa kepada Tuhan Yesus untuk memulihkan negara Indonesia dari pandemi, adik-adik mendoakan para dokter, pada orang-orang yang bekerja di pemerintahan, itu juga salah satu bentuk adik-adik memberitakan berita keselamatan loh adik-adik. Adik-adik mau berdoa untuk orang lain. Nah, hari ini aktivitasnya masih membuat sebuah doa, nih, tapi doanya khusus untuk bangsa dan negara ini adik-adik. Ya, dalam doanya adik-adik bisa mendoakan bangsa negara, dokter, instansi pemerintah yang semuanya bekerja sama untuk melawan pandemi ini adik-adik. Ya, adik-adik bisa adik-adik bisa tulis di secari kertas, ya, bisa adik-adik A4, kertas HVS A4 dibagi 2, adik-adik bisa tulis di situ. Nah, jadi nanti kertasnya di halaman depan adik-adik bisa bagi 2 kertasnya, warna merah di atas, warna putih di bawah seperti bendera Indonesia. Lalu di baliknya adik-adik bisa tulis doanya di situ sambil dihias. Ya, doa untuk bangsa negara. Contohnya seperti ini. Oke, bisa ya kelas 4 sampai kelas 6 itu pasti bisa banget doa untuk bangsa negara. Kenapa kakak tahu itu? Soalnya kalau kita bertemu di gereja atau impa di gereja, ketika kakak tanya, ayo adik-adik kita berdoa syafaat. Pokok doa yang pertama yang diinginkan adik-adik adalah, Kak, saya mau berdoa untuk bangsa dan negara. Selalu seperti itu. Ya, berarti kakak yakin adik-adik semua kelas 4, kelas 5, kelas 6 semua bisa untuk mendoakan bangsa dan negara kita ya. Semoga doa adik-adik yang adik-adik tulis, adik-adik juga doakan kepada Tuhan Yesus. Kita bersama-sama berdoa supaya negara kita ini bebas dari pandemi COVID-19. Oke adik-adik, demikian cerita yang boleh kakak bagikan pada hari ini. Kiranya adik-adik bisa menerima firman Tuhan hari ini dan adik-adik bisa melakukan, ya, memberitakan keselamatan tadi
lewat perilaku dan kehidupan adik-adik. Sekarang kita mau berdoa, tapi Kak Esther yang akan pimpin doanya. Silakan Kak Esther. Adik-adik barusan sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kakak harap adik-adik setelah mendengarkan firman, adik-adik juga bersedia untuk melakukan firman yang baru saja adik-adik dengar. Nah, sekarang kita akan tutup dalam doa. Mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan Yesus kalau kami sudah kembali boleh mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, ajarkan kami agar kami dapat seperti Paulus yang bersedia memberitakan kabar keselamatan kepada setiap orang yang kami temui dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita kembali ke Kak Ilona ya. Silakan Kak Ilon. Terima kasih kakak. Gimana adik-adik firmannya tadi? Bagus kan? Nah adik-adik, kiranya firman yang tadi telah kita dengar boleh selalu kita mengerti, kita ingat dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan tadi, Kak Ilona mau ajak kita untuk sama-sama memuji nama Tuhan. Dengan bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah rahmani dan cemerlang. Adik-adik, sekarang Kak Ilona mau menyampaikan beberapa pengumuman nih, tapi pengumumannya lumayan banyak, jadi adik-adik dengerin dengan baik ya. Yang pertama, dalam rangkaian acara HUT PA, kita nih dari Pelkat PA Sebaot mau memberikan donasi kasih dengan nama Pelkat PA Berbagi Kasih kepada OTA Sebaot. OTA itu orang tua asuh. Jadi, adik-adik, kemudian orang tua dan kakak-kakak lain juga bisa menabung dan ikut menyumbang. Nah, tabungannya dimulai dari tanggal 16 Agustus sampai 28 Agustus. Nanti sumbangan akan diserahkan pada saat acara ibadah HUT PA tanggal 6 September 2020. Yang kedua, masih dalam rangka HUT PA lagi nih. Kita mau adik-adik membuat ucapan selamat ulang tahun untuk Pelkat PA Sebaot. Boleh di kertas HVS atau kertas gambar, kemudian dihias ya. Nah adik-adik juga kalau bisa menggunakan dress code dengan nuansa warna hijau ya adik-adik. Kemudian difoto dengan landscape. Landscape tuh gini ya, jangan kayak gini, kalau bisa kayak gini. Oke. Kemudian foto tadi dikumpulkan paling lambat tanggal 26 Agustus ke kakak layan di sektornya masing-masing atau ke nomor kakak layan yang adik-adik punya, atau bisa juga ke nomor kakak layan yang ada di bawah sini. Oke adik-adik, kemudian pengumuman selanjutnya, persembahan adik-adik bisa dikumpulkan bersama dengan persembahan orang tua adik-adik, kemudian langsung diserahkan kepada kantor majelis jemaat Sebaot atau dikirimkan melalui nomor rekening Sebaot Bogor. Nah adik-adik, gak kerasa nih ibadah kita sudah mau selesai. Tapi sebelumnya Kak Ilona mau ingetin adik-adik untuk selalu tetap semangat, tetap sukacita dan jaga kesehatan. Oke adik-adik, dan kalau memang harus terpaksa keluar rumah, jangan lupa pakai masker ya, dan selalu sering mencuci tangan. Kita mau menutup ibadah kita dengan doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik ya Bapak. Kiranya apa yang telah kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami ingin berdoa untuk orang tua kami. Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan mereka umur panjang, berikan mereka selalu penyertaan Tuhan, supaya mereka boleh selalu sukacita dalam membesarkan kami anak-anaknya. Kami juga ingin berdoa untuk kesehatan kami masing-masing ya Tuhan. Berikan kami kesehatan, jauhkan kami dari segala penyakit apapun ya Bapa. Jika ada dari antara kami yang sedang dalam
kondisi sakit atau kondisi lemah tubuh, kiranya Tuhan yang mau sembuhkan, Tuhan yang berkati setiap obat-obatan, setiap makanan yang kami makan ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga yang berdoa untuk sekolah kami, kiranya Tuhan yang sertai kami walaupun kami masih harus menjalani sekolah secara online di rumah kami masing-masing, tapi kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami supaya kami dapat mengikuti sekolah kami dengan penuh sukacita dan penuh sungguh-sungguh, dan mengikuti setiap apa yang diajarkan oleh guru kami dengan baik ya Bapa. Tuhan sertai aktivitas kami seminggu ke depan, berikan kami sukacita, berikan kami penyertaan Tuhan, berikan kami kesempatan untuk kembali boleh beribadah di minggu depan ya Bapa, bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga yang berdoa untuk bangsa kami, kiranya Tuhan yang segera pulihkan bangsa ini ya Tuhan, kiranya Tuhan yang mau selalu berikan kami kesempatan untuk boleh kembali pulih dari segala virus yang ada, dari segala bencana alam yang ada ya Bapa. Tuhan sertai selalu kami ya Tuhan, Tuhan sertai selalu bangsa dan negara ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami akhiri dengan penuh ucapan syukur kepadamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Setelah jaga kesehatan, sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali Kak Keke hari ini bisa menyapa adik-adik semua. Nah, hari ini kakak mau memberikan pengumuman kepada adik-adik semua yang di rumah. Sebentar lagi kan kita mau merayakan HUT Pelkat PA GPIB ke-61 tahun pada bulan September nanti. Nah, oleh karena itu adik-adik, kakak-kakak mengajak semua adik-adik, yuk kita menabung, kita berdonasi dan menyumbangkan berkat kita untuk saudara seiman kita di gereja melalui Pelkat PA Berbagi Kasih ke OTA Sebaot. Nah, OTA itu kepanjangan dari apa ya Kak? OTA itu adalah orang tua asuh. Nah, oleh karena itu, yuk adik-adik kita mulai menabung, kita mulai berdonasi dan menyumbangkan sebagian berkat kita untuk saudara seiman kita di OTA. Nah, adik-adik mulai kapan ya? Mulai hari ini. Mulai per hari ini tanggal 16 Agustus sampai dengan 27 Agustus adik-adik boleh menyumbangkan berkatnya ke OTA Sebaot. Jadi mulai dari hari ini nih tanggal 16 Agustus sampai 27 Agustus adik-adik boleh menabung. Nah, pada tanggal 27 Agustusnya itu adalah batas terakhir adik-adik menyumbangkan sebagian berkatnya. Nah, gimana caranya ya Kak kalau kita mau menyumbangkan berkat kita Kak? Nah, caranya adik-adik minta bantuan ke mama atau papahnya dengan cara mentransfer langsung ke rekening OTA Sebaot yang ada di sini. Nanti muncul ya adik-adik dengan formatnya di sini juga. Jadi rekeningnya di sini dan formatnya ya adik-adik jangan lupa. Nah, nggak hanya adik-adik layannya aja nih yang boleh menyumbangkan berkatnya, mama papahnya juga boleh, kakak-kakak layannya juga. Yuk kita ikut berdonasi, kita membantu sesama seiman kita di gereja dengan cara kita menyumbangkan berkat kita. Nah, itu serangkaian acara HUT Pelkat PA GPIB adik-adik. Terus yang kedua, rangkaian masih ada nih adik-adik rangkaian acara HUT Pelkat kita. Yang kedua adalah adik-adik mulai hari ini juga, mulai tanggal 16 Agustus
sampai 26 Agustus. Nah, mulai dari tanggal 16 Agustus ini sampai 26 Agustus ini, adik-adik tuliskan ucapan ulang tahun untuk Pelkat PAGPIB. Oke, yang kedua adalah adik-adik menuliskan ucapan selamat ulang tahun untuk Pelkat PAGPIB ke-61 tahun. Nah, batas terakhirnya itu dikumpulkan tanggal 26 Agustus. Oke, adik-adik boleh tuliskan di kertas HVS atau kertas buku gambarnya, boleh dihias sebagus mungkin, semenarik mungkin. Lalu setelah adik-adik tuliskan di kertas HVS atau buku gambarnya, adik-adik foto ya, adik-adik nanti foto. Nah, tapi ada dress code-nya loh untuk adik-adik lain. Dress code-nya adalah adik-adik harus memakai baju bernuansa hijau ya. Oke adik-adik, jadi yang kedua dalam rangkaian acara HUT Pelkat kita itu adik-adik memakai baju bernuansa hijau. Lalu adik-adik menuliskan ucapan ulang tahun untuk Pelkat PAGPIB ke-61 tahun. Lalu adik-adik foto, jadi adik-adik memakai baju hijau, lalu adik-adik foto. Nanti dikumpulkan paling lambat tanggal 26 Agustus ya. Adik-adik boleh kirim langsung ke KKK, boleh via WhatsApp-nya KKK, atau adik-adik boleh kirimkan ke kakak-kakak layannya. Nanti kakak-kakak layannya akan mengumpulkan. Jadi ketika nanti acara HUT Pelkat PA kita di Minggu 6 September 2020, semua foto-foto adik-adik, ucapan ulang tahun adik-adik untuk Pelkat PAGPIB akan ditampilkan. Jadi yuk adik-adik ikutan berpartisipasi dalam acara HUT Pelkat PAGPIB kita tahun ini. Oke, jadi yang pertama tadi kakak-kakak mengajak semua adik-adik layan, mama papahnya dan kakak-kakak juga, kita ikut menyumbangkan berkat kita melalui Pelkat PA berbagi kasih ke Ota Sebaot ya. Dari mulai hari ini nih 16 Agustus sampai 27 Agustus batas terakhir kita menyumbangkan dan ditransfer ke rekening Ota Sebaot. Terus yang kedua adalah adik-adik menuliskan ucapan selamat ulang tahun untuk Pelkat PAGPIB ya, dituliskan di kertas HVS, boleh di buku gambar, dihias semenarik mungkin, serapi mungkin, dan adik-adik memakai dress code berwarna hijau. Adik-adik foto, lalu adik-adik kumpulkan ke kakak layannya. Nanti pada saat acara HUT Pelkat PA ibadahnya, seluruh foto adik-adik yang dikumpulkan akan ditampilkan bersama-sama. Nah, itu aja adik-adik pengumuman dari kakak. Kiranya adik-adik selalu tetap sukacita ya dengerin ibadah online Impah kita di setiap minggunya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa kita sebentar lagi akan merayakan HUT Pelkat PA GPIB. Jadi ditunggu ya. Yuk kita berbagi kasih kepada sesama saudara seiman kita di gereja, dan kita tetap menebarkan kasih kita, sukacita kita untuk semuanya. Oke, itu saja pengumuman dari kakak. Tetap semangat, sehat, sukacita. Dadah, selamat hari Minggu.